Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Puru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya telah menemukan satu video ya tentang seorang wanita dari Indonesia yang telah sharing ya bagaimana dia bisa bekerja di Malaysia tapi dalam setahun bisa membangun rumah untuk orang tuanya. Setahun loh, bukan 5 atau 4 tahun, 1 tahun bisa bangun rumah untuk orang tua di kampung. Nah, sebelum saya ajak pemirsa untuk nonton videonya, saya nak tanya nih pemirsa, kan esok adalah hari ya Malaysia, jadi pastinya ada perayaan ya sempena hari Malaysia ya 16 hari bulan. Nah, saya nak tahu nih pemirsa, ya biasanya itu disambut di mana? Kalau 31 hari bulan kemerdekaan tuh hari kan di dataran merdeka. Nah, biasanya kalau hari Malaysia itu seperti apa sih ya? Di mana disambut? Apa sama di dataran merdeka atau di tempat lain macam tuh pemirsa kan? Nah, sebab saya nak juga ikut ya menyambut macam tuh hari ramai seronok walaupun bekepit-kepit ya, bepelo-pelo, bau masam macam tuh, tapi seronok tengok ya orang-orang di sana tuh menyambut. Tak kira orang Malaysia sendiri dan juga negara-negara lain juga ikut merayakan seperti itu. Ada yang tahu tak esok disambut dekat mana untuk merayakan 16 hari bulan yaitu hari Malaysia? Tolong dijawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut saja ya. Kita langsung saja nonton video dari wanita Indonesia ini, macam mana dia boleh bangun rumah selama setahun ya dia bekerja di Malaysia ini. Dia kerja apa? Jumlah daripada penasaran, kita langsung saja nonton videonya bersama-sama. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini. Hai, assalamualaikum semua. Kali ini Ika nak share pengalaman Ika, kenapa Ika nak datang dekat Malaysia dan bagaimana Ika boleh datang dekat Malaysia. Pencapaian-pencapaian Ika setelah Ika bekerja dekat Malaysia selama 1 tahun. 1 tahun loh pemirsa. Rumah dan Penasaran juga cerita saya. Ika macam mana Ika boleh berjodoh dengan orang Malaysia. Oh, dan nikah dengan orang Malaysia. Oke. Vlog ini bukan untuk menyombongkan atau memamerkan, tapi Ika hanya nak memotivasikan kepada pejuang mencari rezeki dekat negara-negara lain dan juga generasi muda untuk terus bersemangat ya. dan bekerja keras agar kita dapat mencapai impian-impian kita. Betul. Jadi nanti dekat bawah ada haters atau netizen yang mengata macam ni. Tak payah layan lah Pengalaman sis, Ika biar dan je. yang nak Ika share selama ini. Depa-depa Jadi tu pertama bukan kali tahu Ika apa datang pun. dekat Malaysia, masa itu Ika baru Tosik-tosik berumur 17 tahun nak masuk 18. Anggaplah 18 tahun, okey? Budak So, lagi. Ika Masih baru pertama kali habis buat sekolah kot. IC Indonesia. KTP. Masa itu umur 17 ke 18 tahun macam itulah. Nah, mula-mula cikgu dekat tempat sekolah Ika. Nah, kebetulan Ika masa itu sekolah SPM. Sekolah SPM SMK lah dekat tempat Ika. Sekolah kejuruan accounting masa itu. Ika sekolah tengah kira-kira macam itulah, kira-kira duitnya tak ada. Kira dekat dalam buku. Duit orang. Lepas tu Kira duit orang. Ika menawarkan satu pekerjaan tapi dekat luar negara. Masa tu Ika tak ada pemikiran untuk datang dekat Malaysia. Karena pada waktu itu cikgu Ika atau guru Ika menawarkan pekerjaan itu dan Ika fikir dalam 1 hari. Itu melancong namanya. Betul juga. Kalau 1 hari. Ika tetap
duduk dekat tempat Ika, dekat zona Ika, mungkin Ika akan macam ni saja. Bagusnya Mungkin pemikirannya. meskipun Ika kerja keras, pendapat Ika lah ya, mungkin pendapat orang lain berbeda-beda, tapi pendapat Ika sendiri. Kalau Ika masih saja dekat zona Ika sendiri, mungkin Ika bisa membeli barang A, B, C, tapi Ika tak dapat membeli barang yang D, gitu. Ibaratkan yang paling tinggi, macam tu. Ika selalu berfikir macam tu. Oh, Nanti gini Ika ada kan. dekat zona. Jadi ya pemirsa, kalau saya istilahkan lagi ya, kalau kita hanya di zona itu, di tempat itu, mungkin kita tidak tahu apa yang ada di luar sana, begitu kan. Seperti katanya tadi kan, kalau dia di zona itu ya dia dapat juga gaji, tapi dia tidak bisa membeli lebih dari yang seharusnya dia bisa dapat dari luar negara, ya kan. Misalnya dia bisa beli minyak, ya kan, beras, tapi dia nggak bisa beli mobil ataupun sepeda motor macam itu kan. Jadi memang perlu kita untuk keluar dari zona ya, agar kita lebih paham lagi apa yang ada di luar sana, begitu. Sama halnya seperti kalau kita jalan-jalan begitu, jangan kita hanya di zona-zona itu aja, kita nggak tahu apa yang ada di luar sana, begitu. Jadi lebih lagi mendapatkan wawasan jika kita keluar dari tempurung kita, begitu. Kita lanjut ya. Ika sendiri mungkin gaji dalam 1 juta masa Ika dapat bekerja, Ika belum lagi bagi mak bapak, belum lagi duit minyak, duit bensin, belum lagi Betul. Ika nak bayar ini. Jadi pemikiran itu pada waktu 18 tahun itu 18 tahun pikir udah pikir gitu ya kan, hebat. Ika fikir masa depan Ika macam mana nanti. Dewasa Jadi Ika berfikir, lah dia. baik, Ika kena keluar dari zona Ika. Akhirnya Ika bagus. menerima tawaran dari cikgu Ika. Nah, cikgu Ika suruh Ika bekerja, ada tawaran pekerjaan dekat Malaysia. Sebetulnya ada dekat negara-negara lain, tapi Ika memilih dekat Malaysia. Waktu itu tak banyak daripada kawan-kawan Ika yang nak bekerja dekat luar negara, karena mereka memikirkan banyak hal kan, mungkin takut rindu dengan family apa semua. Nah, masa itu Ika dah nekat, Ika nak keluar dari zona Ika yang tadi tu. Ika kena lebih berjuang, lebih dapat mendapatkan apa impian Ika. Komitmen paling penting lah ya kan. Rumah, nombor 1 Ika nak buat rumah lah. Yang terpenting Ika nak membahagiakan kedua orang tua Ika. Sebetulnya Ika bukan dari keluarga yang kaya raya dan juga bukan dari keluarga yang miskin. Sebab apa Ika cakap macam tu? Sebab menurut Ika, kalau Ika orang kaya tak mungkin lah Ika datang kat Malaysia kan. Ke Malaysia, kalau Ika miskin betul. juga tak mungkin. Sebab Ika orang tua Ika masih mampu Bisa kasih menyekolahkan Ika makan, dekat tempat sekolah, yang iya betul. lumayan lah, Lumayan. dekat tempat yang berbayar apa semua. Jadi menurut Ika adalah orang yang Sekolah biasa swasta saja. agaknya ya. Tapi Ika mempunyai impian yang sangat besar. Datanglah Ika dekat 18 Malaysia tahun dah dengan pikirannya berbagai dewasa betul. syarat, dengan berbagai dia koleksikan mana yang terbaik, mana yang itu, dan Koreksi, ya. alhamdulillah ada Seleksi. beberapa yang tak lolos waktu itu, dan Ika alhamdulillah lolos. Dekat situ ada dia cek bahasa Inggeris kita. Bahasa Inggeris dia tak adalah macam susah sangat, dia macam pengenalan, Basic-basic lah. dia suruh baca apa semua kan. Matematik alhamdulillah Ika memang ada mahir sikit lah, sebab Ika memang bahagian accounting, jadi Ika memang dah biasa lah. Alhamdulillah Ika lolos dan akhirnya Ika datang ke Malaysia. Dan yang paling mengejutkan, dekat Malaysia alhamdulillah tempat pabrik yang Ika tuju, ni pabrik dia. Cantik ya. Ika bermula bekerja, Ika tak nak sebutkan nama dia, tapi pabrik lah ya, kilang. Ika kerja dekat situ. Alhamdulillahnya kilang tu, pabrik itu menanggung semua yang ada keperluan Ika. Ibaratkan Ika datang ke Malaysia untuk mencari makan saja. Macam rumah, tempat tinggal, peti suju ada, lepas tu rice cooker ada, untuk setrika baju ada. Jadi dekat rumah tu dah lengkap.
transportasi nak pergi dekat tempat kerja pun semua ada. Disediakan juga. Jadi betul-betul obat-ubat apa semua semua tu ada. Ditanggung. Jadi tempat kerja Ika tu memang dia betul-betul bertanggungjawab atas Ika. Macam tu sebab mereka yang cari Ika. Itulah ya pemirsa ya. Itulah perbedaannya jika bekerja secara legal dan juga ilegal. Ini pekerja legal ya. Jadi company tersebut ya, perusahaan tersebut bertanggung jawab ya untuk melengkapi fasilitas dari hostel-hostel itu. Seperti yang dijelaskannya, diberikan tempat tidur begitu kan, peti sejuk, kulkas begitu kan. Nah, itu sudah dilengkapi. Jadi orang yang datang dari kampung itu cuma bawa badan dan juga baju begitu. Nah, berbeda ya kalau yang legal ya kan. Ilegal itu ya paham-paham sendiri lah ya kan, gimana kan. Lanjut ya. Indonesia, jadi mereka pastilah kan akan bertanggung jawab untuk kita. Betul. Oke. Setelah itu berjalan dalam sebulan 2 bulan, kerja pun rasa macam okey lah kan. Mula-mula memang susah sikit. Lepas tu lama-lama sebab tak biasa ya okay, kan. Ika terus bersemangat sebab Ika dah berkomitmen. Ika nak itu dia. orang tua Ika. Lepas tu Ika nak komitmen Ika yang tadi tu, Ika nak membuat rumah. Jadi pada Ika masih ingat pada gaji pertama, betulkah gaji dekat kilang itu gaji banyak? Sebab banyak pertanyaan kan dekat kampung Ika, kenapa Ika boleh sampai mencapai 1 tahun boleh mendapatkan rumah 1 tahun saya pun. lumayan besar. Ni rumah dia. Oh, cantik rumahnya. Lumayan besar. Dengan gaji berapa sebulan? Mari kita pada simak. waktu pertama kali Ika masuk dekat tempat kerja Ika tu, Ika teringat gaji yang Ika kirimkan dekat kampung, gaji pertama Ika kirim dalam 2,000 2,000 ringgit 2,000? sama dengan 6 juta lah. Ika masih Wow, gaji ingat pertama. dan 6 juta Bagusnya. itu kan Ika dah berkomitmen tadi, Ika nak membuat rumah. Jadi gaji pertama Ika dah kirim, mak bapak terus belikan masa tu dia belikan kayu-kayu dia apa semua. Jadi dari kosong, memang dari kosong, memang dari pertama gaji langsung terus bayar-bayar apa semua, beli apa-apa semua. Oh, tapak udah ada lah, Mak tanah udah belikan, ada kan. mak bapak belikan kayu-kayu untuk pertama lah. Bahan-bahan Dan untuk yang bangun 6 rumah juta lah. itu pertama Ika Wih, gaji. 6 sebab juta Ika gaji kat pertama. Malaysia tempat tinggal dah ada kan. Lepas tu Betul. barang-barang semua dah ada, Ika cari makan je. Nah, Iya. dekat tempat kerja tu pun dia bagi voucher untuk makan dekat tempat pabrik Ika. Jadi Ika berjimat lah Hebat kan, ya. hemat. Jadi Ika betul-betul hemat, Ika betul-betul ada OT apa semua, Ika ikut OT apa semua sebab Ika fikir komitmen mencapai apa semua tu kan. Itu pentingnya komitmen ya kan. Gaji kedua, ketiga, akhirnya mencapailah Ika beli ini, beli itu macam tu kan. Oh, Jadi hebatnya. mak pun bagi apa duit Ika dengan betul-betul lah. Memang Ika tak ada tanggungan Betul-betul yang dibuat berat-berat masa itu sebab baru umur 18 tahun. Budak kecil lagi kan. Rasa macam Ika pun tak tahu kenapa fikir Seronok dengar dia besar cakap. sangat macam mana masa depan Ika apa semua itu semua Ika dah fikirkan. Jadi waktu tu memang dah gaji berjalan ada OT, Ika selalu ikut, Ika selalu kerja. Ada lembur Ika ikut lembur, ada cuti Ika tak pernah cuti, Ika MC pun Ika tak pernah rasa macam mana MC tu. Hebat Nak nih. kata sakit, mestilah ada sakit juga kan. Tapi macam demam-demam sikit apa semua tu adalah. Selagi boleh tahan boleh kerja je. Kerja, Ika tetap kerja sebab Ika Niat rasa tu lah kan. Ika masih boleh lagi. Ika boleh lagi berdiri, Ika boleh lagi buat kerja. Jadi Ika tetap bekerja masa tu. Ika bersemangat-semangat. Okey guys, jangan salpok dengan tangan Ika yang kuning ini sebab baru je Ika buat jamu. Ika memang peniaga jamu. Ni lah kan. Jadi tangan Ika tadi buat Orang jamu Indonesia basah. memang suka minum jamu, Kuning ya kan. Buat jamu. Kuning daripada jamu. Okey. Lanjut. Kalau sakit tu mesti ada sakit, tapi kata bersemangat akhirnya Tapi 1 bahaya tahun juga macam rumah tu kan. dah berdiri, alhamdulillah.
Ika ikut kutu, arisan, apa Oh, semua ikut. itulah pemirsa kan. Itulah pemirsa. Kalau macam saya dulu juga macam itu kan. Tapi ini iyalah tahun sekarang basic aja udah 1.500 ringgit Malaysia, ya kan? Setara di Indonesia kan hampir lebih kurang 5 juta macam itu. Kalau saya dulu basic masih 1.100 macam itu kan, itu udah luar biasa juga banyak kan. Tapi salutnya ya itu bisa dalam gaji pertama itu 2.000 ringgit. Bayangkan macam mana jimatnya dia. Dan dulu saya juga kalau mau beli apa-apa, karena kalau prinsip saya kan pegang duit tuh memang gatal sangat tangan, ya kan. Jadi main kutu, jula-jula begitu, arisan begitu kan. Jadi nanti kalau udah ambil boleh beli barang kemas. Dan lagi pun waktu saya di pabrik yang pertama tuh, kilang pertama tuh, saya sekolahkan adik saya macam tuh. Ya berbeda lah ya jalan cerita hidup masing-masing, ya kan. Kita lanjut ya. Ika berjimat, Ika tengok kawan-kawan Ika ada juga yang tak dapat apa-apa. Jadi itu tergantung daripada diri kita Ya, sendiri. Macam mana kita memanage duit Ika, macam mana kita menyimpan duit Asyik kita. shopping Itu semua aja, perlu. ya kan. Karena kita Dapat. kena komitmen tadi. Komitmen yang pertama tadi, kita nak apa, kita harus apa. Impian apa semua pasti akan tercapai untuk orang-orang yang mampu berusaha. Memanglah rezeki kita memang sudah Betul. diatur, tapi kalau kita duduk diam saja dekat Macam mana dalam nak bilik, datang? dekat dalam rumah, memang tak akan dapat apa. Tapi kalau kita berkomitmen, terus bekerja keras dengan niat yang kita ada, pasti insya Allah pasti ada. Untuk generasi muda, Ika nak bersemangat terus, jangan putus asa dengan impian yang kalian ada. Oke. Okay. Jadi saya stop di sini. Kalau pemirsa nak lanjut lagi, nak tahu lagi cerita dia, boleh datang ke channelnya langsung ya. Saya akan sertakan di box deskripsi. So di sini saya sangat salut ya kepada Mbak Ika ini, karena komitmennya itu sangat dia pegang hingga pencapaiannya itu bisa mendirikan rumah dalam setahun. Bayangkan pemirsa. Tapi yalah, dia komitmennya di situ aja. Kalau orang lain kan pasti ada lain kan. Lagipun dia belum nikah. Ada orang lain tuh yang komitmennya mau sekolahkan anak begitu. Ada yang untuk sekolahkan adiknya, macam saya dulu begitu. Nah, dan yang bestnya itu ya dia bisa membangun rumah dengan hasil kerja kerasnya di luar negeri, ya kan. Nah, kalau kita sebagai orang yang ingin maju itu ya nggak salah sih untuk mencoba hal yang baru selagi itu hal yang positif, ya kan. Dan kalau bisa datang ke negeri orang itu ya, negara orang itu ya secara yang legal lah, agar kita dapat fasilitas yang selayaknya. Kalau kita datang nggak secara legal gitu kan, ilegal, datang diam-diam senyap-senyap dari belakang, macam mana, hidup pun tak tentram di sini begitu. Jadi ya sangat memotivasi lah ya video Kak Ika ini, karena banyak sekali pesan-pesan dan inspirasi dan juga motivasi yang dia sampaikan untuk generasi-generasi muda di mana saja begitu kan. Oke, jadi begitu saja di video kali ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.